Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur, sehat, walafiat hingga hari ini dapat kembali menghirup udara segar di pagi hari yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi. Dan tak lupa setelah kita salam juga kita curah limpahkan kepada kalian kita semua ya Nabi ya Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ya nanti kelak hingga berkumpul di surganya Allah SWT. Amin. Dan pagi hari ini kita memasuki Edward Talk episode 29. Ya, Masya Allah tak terasa. Dan Edward Talk sekarang live juga di TikToknya Pustaka Edward. Teman-teman boleh di TikTok Pustaka Edward boleh menyimak ataupun bisa belanja juga. Nanti insya Allah ada tambahan beberapa produk ya. Sekarang baru satu produk buku. Dan sambil itu video ini beserta slide materi akan tertampilkan di record yang akan diupload di Edward TV, YouTube-nya Edward TV. Silakan boleh di subscribe, like, and share, juga boleh di komen. Dan insya Allah kontribusi teman-teman akan support dakwah dari Yayasan Edu Dakwah Indonesia. Adapun materi kita pada hari ini, kita akan membahas materi yang cukup tren di tengah-tengah kita, khususnya di usia saya mungkin ya, sekitar 20-25 tahun sampai 30 tahun, yaitu apa? Tentang quarter life crisis. Ya, quarter life crisis. Tapi saya akan membawakan materi ini dalam sebuah perspektif, yaitu Islamic perspektif. Adapun Islamic perspektif ini bukan berarti Quran ataupun syariat Islam memandang quarter life crisis seperti ini, tapi ini merupakan pandangan saya sebagai seorang muslim. Ini saya disclaimer terlebih dulu, kurang lebih seperti itu ya. Apabila teman-teman memiliki insight ataupun thought apapun, silahkan boleh nanti share aja komentarnya ataupun boleh DM japri saya secara langsung lewat Instagram Ayudawa ID ataupun melalui platform lainnya. Ya, kita mulai. Get started. Ada sebuah statement gini. Aku pikir aku bakal jadi sesuatu yang besar pada umur 23. Terus ada yang menjawab, kamu cuma mesti menjadi diri kamu sendiri pada usia segitu. Tapi aku tak tahu lagi siapa diriku itu. Nah, ini merupakan petikan dialog yang diambil dari film Reality Bites yang dirilis pada 1994. Kalau dilihat, dialog ini cukup menarik karena cukup relate dengan apa yang kita rasakan mungkin hari ini tentang aku pikir aku bakal jadi sesuatu yang besar pada umur 23. Umur 23 itu umur yang mungkin pasca selesai kuliah S1 gitu ya. Kemudian harapannya itu lulus S1 ada peluang-peluang besar dengan kapasitas kita sebagai sarjana yang membuat kita menjadi sesuatu yang besar juga gitu. Nah, ini mungkin realita yang bukan maksudnya idealitas yang ingin kita gapai yang mana seringkali tidak sesuai dengan realitas gitu. Termasuk mungkin teman-teman yang mendengarkan ini ataupun saya pribadi. Saya pribadi pernah memiliki bayangan bahwasanya usia 23 tahun saya akan di posisi ini loh. Terlebih ketika teman-teman sudah punya privilege ataupun teman-teman merasa adalah orang yang berprestasi atau teman-teman merupakan orang yang memiliki banyak relasi, apapun yang menjadikan teman-teman berekspektasi tinggi gitu ya dari latar belakang teman-teman, ternyata ketika usia tersebut teman-teman tidak mendapatkan hal yang sesuai ekspektasi teman-teman. Ini banyak terjadi gitu ya. Bahkan kalau saya boleh share, saya sendiri ketika usia 23 tahun itu usia yang begitu rendah posisi saya gitu ya waktu itu, di mana saya mendapatkan banyak kegagalan di usia 23 tahun, yang mana orang-orang memiliki spekulasi kepada saya bahwasanya Raffi pasti lulus S1 bakal gini gini gini, terlebih mungkin dilihat dari latar belakang dan juga prestasi yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Tapi ternyata usia 23 tahun ini benar-benar quarter life crisis bagi saya waktu itu. Sekarang saya usia 25 tahun dan mungkin masih dalam fase itu, tapi sedikit demi sedikit sudah menemukan jalan. Tapi sudah 23 tahun benar-benar di titik terbawah bagi saya. Dan
setelah mendapatkan ujian kegagalan waktu itu, berbanyak kegagalan melalui lisan guru saya, sama kurang lebih seperti yang disampaikan dalam film Reality Bites, bahwasanya kamu cuma mesti menjadi diri kamu sendiri pada usia segitu. Jadi saya hijrah dan be myself, ya, be myself. Saya belajar, saya berusaha menjadi diri saya sendiri, dan akhirnya saya menemukan jalan. Hingga akhirnya saya menikah, saya memiliki anak, dan sekarang saya eh, sudah diterima untuk kuliah S2 gitu ya. Intinya semua perjalanan panjang itu saya lalui, dan benar-benar quarter life crisis ini saya rasakan. Dan mungkin teman-teman merasakannya dengan versi teman-teman masing-masing ya. Nah, dalam menghadapi ini, saya mendapatkan sebuah pola ketika berada di quarter life crisis. Nah, ini yang akan saya bahas. Bahwasanya, sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis atau bari, yang diriwayatkan dalam hadis riwayat atau bari, iman paling afdol ialah apabila kamu sadar bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Kapanpun, dimanapun kamu berada. Artinya teman-teman semua, ketika teman-teman eh, merasa di titik paling terendah ataupun merasa di titik paling tertinggi, jangan sampai kita melupakan Allah. Karena ketika kita di titik paling tinggi, misal ketika banyak privilege yang didapatkan, kuliah, berprestasi banyak, tapi kita merasa di titik paling tinggi, kemudian kita sombong, artinya kita sudah, jangan-jangan hati kita tuh melupakan Allah gitu ya. Padahal yang berhak dipuji itu bukan kita, bukan prestasi kita, bukan bukan kelebihan kita, tapi Allah. Makanya ketika dipuji itu sebaiknya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah gitu, bukan milik kita. Nah, itu ketika di posisi paling tertinggi, di titik tertinggi. Begitupun di titik terendah. Jangan justru membuat kita stres, putus asa, bahkan merasa hidup itu tak ada gunanya gitu ya. Allah tuh gak adil gitu ya. Nah, itu artinya kita sudah zolim gitu ya. Zolim kepada diri sendiri kita, termasuk kita tidak meyakini iman kita paling rendah di situ. Iman kita sedang rendah waktu saat itu. Maka segeralah kita bertobat dan kembali kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah itu selalu menyertai kita. Ketika Allah menjadikan kita di titik terendah, artinya Allah ingin memberikan kita pelajaran. Bahwasanya mungkin eh, Allah sedang menegur kita, sedang memberikan ujian buat kita agar kita naik level setelahnya. Ya, maka dari itu kita harus meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada kita itu merupakan yang terbaik untuk kita. Selama kita memang sudah berjuang semaksimal mungkin dan bertawakal kepadanya. Apa yang menurut kita buruk, bisa jadi itu ternyata yang terbaik buat kita teman-teman semua. Selama itu memang merupakan takdir Allah yang membuat kita terus belajar, bersyukur dan bersabar. Bahkan ketika kita merasa itu yang terbaik, bisa jadi itu buruk buat kita. Ya, makanya lagi-lagi idrok silah bilah. Hubungan silah dengan Allah itu harus terus terkoneksi. Jangan sampai putus. Kalaupun ada momen-momen agak putus, hampir putus, atau bahkan sudah putus, harus segera disambungkan kembali. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Nah, inilah ketika kita momen berada di momen-momen titik terendah, titik yang begitu apa ya, bingung arah, entah arah kemana, maka itu bisa dikatakan quarter life crisis. Kalau kata Alex Fogg, seorang psikolog klinis, menyebutkan bahwasanya quarter life crisis adalah rentang usia sebagai periode ketidakpercayaan diri, keraguan, dan kekecewaan tentang hal-hal seputar karir, hubungan asmara, dan kondisi finansial. Ya, quarter life crisis itu karir, asmara, kondisi finansial. Bahkan saya paling, kalau boleh masukkan spiritual pun bisa jadi quarter life crisis. Dan quarter life crisis ini kalau dalam spiritual tidak mengenal usia gitu ya, tidak mengenal usia. Tapi kalau secara umum karir, hubungan asmara, dan kondisi finansial ini apa ya, menyerang kita, membuat kita tidak percaya diri, ragu dan kecewa di usia-usia tadi, ketika kita lulus sekolah atau kuliah gitu ya, dihadapkan dengan realitas hidup.
itu adalah quarter life crisis. Tentang karir, waktu itu saya tentang karir yang sifatnya studi saya ingin lanjut S2, tapi ternyata di situ saya dihadapkan dengan kekecewaan gitu ya. Tentang hubungan asmara, saya tidak dulu saya belum memikirkannya karena saya ingin fokus karir waktu itu. Tapi ternyata karir saya lewati, alhamdulillah saya sudah menikah sekarang, bahkan asmara juga udah sudah saya lewati juga gitu ya. Sedang saya jalani hubungan asmara itu. Tinggal mungkin masa-masa awal pernikahan yang sedang menghadapi kondisi finansial yang mungkin masih perlu struggle di dalamnya. Dan makanya saya masih mengatakan saya pun masih berada di quarter life crisis, khususnya berkaitan dengan kondisi finansial dan juga mungkin karir gitu ya. Gitu. Walaupun karir sifatnya udah mulai terlihat jalannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketidakpercayaan, keraguan, kekecewaan yang datang dari karir, hubungan asmara, dan kondisi finansial. Silakan teman-teman bisa muhasabahi diri, bisa coba merefleksi diri. Kira-kira teman-teman sebelah mana yang membuat teman-teman berada di quarter life crisis. Efek dari quarter life crisis ini membuat kita apa? Salah arah. Karena bingung, tidak percaya diri, kecewa, membuat kita salah arah. Terlebih kalau teman-teman tidak memiliki guru atau mentor. Gitu. Atau tidak memiliki circle yang support kepada eh, krisis teman-teman, quarter life crisis teman-teman. Gitu. Hingga akhirnya efeknya apa? Insecurity. Ketika teman-teman yang lain, ya circle teman-teman di luar sana, yang di usia yang sama, ternyata berada di jenjang yang lebih tinggi daripada teman-teman. Insecure hadir. Orang lain udah kuliah S2, orang lain udah menikah, orang lain udah bekerja dengan gaji 2 digit, orang lain udah umroh, dan lain-lain gitu. Kita membuat kita insecure, gitu. Insecurity. Padahal dulu saya lebih unggul loh dari dia. Wah, itu makin insecure lagi gitu ya. Nah, itu efek daripada quarter life crisis. Kemudian quarter life crisis juga menghadirkan apa? Overthinking. Overthinking. Karena kondisi yang membuat kecewa, tidak percaya diri dan ragu, kita overthinking. Aduh, besok gimana? Aduh, apakah saya akan mendapatkan karir yang bagus kah? Itu overthinking gitu ya. Overthinking dan itu sering terjangkit pada orang-orang yang memang berada di zona yang tidak pasti gitu ya. Salah, yang tidak ada, yang bingung arah kemana gitu. Kemudian ada yang disebut dengan emotional crisis atau krisis emosional. Hingga akhirnya banyak yang eh, secara emosi tidak sehat, mental health ya, kesehatan mentalnya tidak tidak baik-baik saja gitu ya. Bahkan ada yang sampai berpenyakit, ada yang sampai apa mungkin bipolar gitu ya, kemudian bahkan stres dan lain-lain gitu ya. Itu bisa jadi datang karena quarter life crisis atau efek lainnya membuat broken home. Broken home ketika quarter life crisis ini menjangkit dan kita tidak bisa menjaga diri dan kemudian berefek kepada keluarga gitu ya, itu akan menghadirkan rumah yang menjadi break gitu ya, broken home. Dan itu merupakan efek daripada quarter life crisis. Dalam survei yang dilakukan oleh gumtree.com, 86% dari 1.100 responden di Inggris menyatakan pernah melalui QLC atau quarter life crisis. Dan 32% di antara mereka berpendapat ada tekanan besar untuk menikah dan punya anak maksimal pada usia 30. Nah, ini di Inggris. Di Inggris itu culture-nya di usia 30 gitu ya, quarter life crisis-nya itu. Di mana mereka sudah lulus S2 gitu ya, sudah punya karir, tapi yang menjadi tekanan bagi mereka justru lebih ke menikah dan punya anak gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia eh, setelah lulus sekolah atau sarjana itu menikah gitu ya, karir gitu ya, dan juga finansial, punya anak gitu, banyak banget tekanannya gitu. Apalagi Indonesia itu benar-benar itu yang saya rasakan ya, banyak banget tekanan. Tapi alhamdulillah secara keluarga aman, cuman lingkungan-lingkungan lain gitu. Dan termasuk saya mendapatkan banyak curhatan berkaitan dengan ini, informasi khususnya berkaitan dengan ini. Padahal teman-teman semua, ini ada sebuah statement bahwasanya it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Kata Rico Huang dalam sebuah tweetnya. Umur 25 tahun katanya tabungan harus 100 juta. Nah, ini katanya. Apakah umur 25 tahun katanya tabungan harus 100 juta? Ini saya usia 25 tahun nih sekarang. Gak semua orang hidup di sepatu yang sama. Ada anak muda yang tiap dapat uang gak bisa nabung karena harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya.
tabungannya langsung ke langit. Jadi gak usah samain standar orang lain dengan dirimu. Nah, ini yang harus menjadi mindset kita. Bahwasanya setiap orang tuh punya track hidupnya masing-masing. Ada yang mereka bisa menabung 100 juta, gitu. Ada yang mereka harus berjuang di sisi lain dulu, gitu ya. Bukan soal finansial. Atau ada yang mungkin mereka sudah bisa secara finansial mencapai angka yang sama dengan angka mungkin 100 juta di sini contohnya. Tapi setelah itu mereka harus menggunakannya dengan berbeda gitu ya. Ada yang memang bisa ditabung, diinvest, ada yang mungkin harus langsung ditabung ke langit gitu ya. Karena kebutuhan dan lain-lain. Artinya apa? Everyone has their own track. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan track orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Kenapa ada quarter life crisis? Quarter life crisis ini dapat terjadi karena 5 hal. Ini saya rangkum dari beberapa yang pernah saya dapatkan referensi. Yang pertama adalah seseorang kaget dengan perbedaan tanggung jawab. Yang dulunya dia sekolah, kuliah, menjalani hidup untuk studi saja, fokus dengan kuliahnya dan organisasi yang dia jalani di kampus ataupun di sekolah, kemudian lulus dihadapkan dengan tanggung jawab yang berbeda. Dia harus mempersiapkan pernikahan, dia harus menabung untuk kemudian beli rumah gitu ya. Dia harus nyari pekerjaan yang memang sesuai passion atau enggak nih gitu ya. Kemudian gajinya yang sesuai apa enggak nih, ini merupakan tanggung jawab yang berbeda dengan masa sebelumnya. Hingga dia kaget dan menghadapi quarter life crisis. Yang kedua, hadir karena memikirkan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Mau S2, kerja, nikah dulu ya. Wah, ini bingung banget nih. Kalau kuliah ini nantinya saya nggak dapat pengalaman kerja, nikahnya telat. Kalau kerja nanti saya nggak eh, apa ya, keduluan kuliahnya sama orang lain. Ya banyak banget gitu ya. Itu memikir pilihan dalam hidupnya hingga nantinya overthinking gitu ya efeknya. Kemudian yang ketiga, mungkin selama ini hidup lebih banyak ditentukan oleh orang tua maupun lingkungan, alhasil kehilangan arah atau target usai lulus gitu ya. Ibaratnya anak ayam yang kehilangan induknya. Dia tak tahu arah kemana. Karena sebelumnya dia diarahkan terus oleh orang tua mungkin ya, ataupun lingkungan, alhasil kehilangan arah. Ini pernah saya rasakan banget. Saya anak bungsu dan sebelumnya benar-benar pernah ada di fase benar-benar diarahin oleh lingkungan dan orang tua gitu ya. Hingga akhirnya ketika saya terlepas dari lingkungan tersebut dan mandiri berpisah dengan orang tua gitu ya, akhirnya mencari arah itu yang kemudian agak sulit. Makanya penting banget circle, guru, mentor untuk eh, support arah tujuan kita. Ataupun kita juga kehilangan target karena sebelumnya itu privilege yang kita miliki sudah berpisah dengan kita hingga akhirnya targetnya itu semakin menjauh atau mungkin hilang gitu ya. Keempat, kenapa ada quarter life crisis? Karena dihantui ekspektasi dari lingkungan sekitar, seperti karir, ekonomi, hingga percintaan. Ya, ekspektasi lingkungan itu benar-benar bisa mendoktrin dan membuat kita stres teman-teman semua. Makanya carilah lingkungan yang benar-benar support, bukannya toxic. Karena ekspektasi ini membuat kita berada dalam quarter life crisis. Yang terakhir, kenapa ada quarter life crisis? Karena ketidaksiapan mental. Ya, nih anak-anak bungsu nih, saya khususnya. Biasanya karena biasa dimanja, akhirnya ketika dihadapkan dengan realitas hidup, mereka mentalnya belum siap. Mereka belum dewasa. Ini benar-benar PR ya. Termasuk saya pribadi, termasuk anak bungsu gitu ya, berada di lingkungan yang berbeda ketika pasca kuliah itu benar-benar ujian mental gitu ya. Bahkan sampai sekarang saya terus berusaha memperbaiki. Persiapan mentalnya sangat penting teman-teman semua karena ini yang akan menjaga kewarasan kita. Hanya 5 hal ini yang bisa menjadikan seseorang berada di quarter life crisis. Dan saya yakin ya, hampir mungkin banyak banget eh, rakyat Indonesia gitu ya. Banyak banget pemuda di tengah-tengah kita di Indonesia, usia saya mungkin kurang lebih yang mereka pasti mengalami quarter life crisis. Kecuali mereka memang memiliki privilege yang hebat gitu ya dari lingkungan atau keluarganya gitu. Tapi notabene yang saya kenali mungkin pernah berada di quarter life crisis. Tapi ada yang mereka tuh langsung
menjalani hidup semengalirnya dan berusaha sedapatnya. Mungkin ada yang mendapatkan KLC ini hanya beberapa saat saja atau mungkin beberapa lama, tergantung daripada kita menghadapi. Dan quarter life crisis ini berangkat dari tadi ya, karir, kemudian percintaan dan finansial. Nah, ini berada di puncak yang mana? Quarter life crisis ini berada di puncak yang kedua, psychological needs. Psychological needs. Yang mana atau bahkan basic needs. Bahkan basic needs. Ini merupakan bagian daripada hierarchy of needs oleh Maslow ya, teori Maslow. Ada basic needs bicara soal safety and physiological ya. Ada makan, minum, keamanan. Kalau dalam bahasa Islamnya itu hajatul ubudiyah. Ada physiological. Physiological. Tadi physio, sekarang psiko ya. Apa itu? Tentang belongingness ya, tentang cinta, asmara, hubungan atau esteem. Esteem itu apa? Prestige and feeling of accomplishment gitu ya. Tentang karir gitu ya. Prestige karir ataupun tentang tadi asmara, hubungan gitu ya. Kalau kalau finansial itu bisa jadi menyentuh basic needs tadi ya, food, water, warm, rest gitu. Tapi selama dia bisa stay on the safety zone, insya Allah basically sudah tercapai. Walaupun mungkin secara finansial banyak hal yang belum belum sesuai dengan mimpi-mimpi dia. Gitu. Dan yang paling tinggi self fulfillment needs ini ketika dia sudah bisa melewati KLC yang dia KLC yang dialami gitu ya, quarter life crisis. Ketika dia sudah lewati, dia sudah berada di tingkat self actualization gitu ya. Maka teman-teman semua, hal yang paling penting di awal adalah mindset. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ra'd mengatakan bahwasanya ketika teman-teman merubah sebuah kaum, maka rubah diri sendiri dulu. Dan yang paling kecil dari diri sendiri yang harus dirubah adalah mindset, pola pikir, akliyah. Kita perlu bersabar menjadi bagian dari mereka yang menggerakkan perubahan. Because progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Makanya mindset ini penting banget. Mindset bahwasanya hidup itu adalah ujian dari Allah. Ketika dikasih ujian, maka tujuannya buat naik level. Maka apa yang perlu kita lakukan? Bersabar dan lakukan yang terbaik. Sabar itu bukan kata kerja pasif, tapi kata kerja aktif. Artinya ketika dikasih ujian oleh Allah, quarter life crisis anggaplah sebuah ujian. Bukan cuma diem aja sabar, tapi sabarnya itu adalah aktif. Kita berusaha sebaik mungkin mencari jalan jalan keluar gitu dari quarter life crisis ini gitu. Makanya mindset penting banget. Dan mindset yang seperti itulah mindset yang disebut dengan growth mindset. Teman-teman kalau yang mau tahu soal growth mindset boleh searching di Edward TV tentang bagaimana menumbuhkan growth mindset. Ya, saya coba simpan di sini ya, mudah-mudahan nanti bisa keluar. Di sini, maaf, di sini. Maka growth mindset ini akan melahirkan sikap bahwasanya perubahan kecil setiap hari itu better, lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Ibaratnya 1,00 dipangkatkan 1 tahun 365 hari, maka hasilnya tetap satu. Tapi kalau 1,01 dipangkat berapapun pasti ada hasilnya. Contohnya kalau dipangkatkan 365, maka hasilnya ada 37,8. Makanya perubahan kecil setiap hari itu lebih baik ya teman-teman semua. Quarter life crisis silahkan, nggak apa-apa. Kita bersabar aja dan coba lakukan setiap hari apa yang bisa kita lakukan. Perubahan kecil setiap hari itu lebih baik. Ya. Insya Allah ketika kita sudah berusaha dengan kesungguhan dan totalitas, integritas yang tinggi, terus berproses, niat dan mimpi kita itu akan OTW, on the way mencapai mimpi yang tercapai. Tapi bisa jadi sebelum mimpi tercapai ada kematian nih, ya tanpa basa-basi hadir. Tugas kita bukan bukan takut karena kematian gitu ya, tapi tugas kita adalah capai mimpi sebaik mungkin. Tujuannya adalah apa? Ibadah kepada Allah. Ketika kematian ternyata memutus kita sebelum mencapai mimpi itu, insya Allah Allah akan melihat apa ini menjadi ikhtiar kita, tawakal kita, dan itu akan menjadi bekal kita untuk nanti ke surganya Allah SWT. Jangan takut gagal, karena saya yakin, saya juga pernah pernah gagal. Saya yakin perlu ada contoh dari orang sukses yang pernah gagal. Karena jika semua orang sukses tidak pernah gagal, siapa yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang gagal untuk bangkit dari keterpurukan? Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.